Shalom, saudaraku. Tema kita bulan ini adalah penuaian di dalam keluarga. Hari ini kita akan belajar tentang satu hal, yaitu penuai dengan hati Bapa. Penuai dengan hati Bapa, kenapa? Salah satu kelengkapan daripada kita sebagai penuai di akhir zaman adalah apa? Harus memiliki hati Bapa. Selanjutnya, ya. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6 mengatakan demikian. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya Tuhan yang tolong dibacakan aja, saya agak kurang jelas ya. Elis bisa bacakan? Ya, silakan Jeris baca. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, di bawahnya terjemahan yang sehari-hari. Elia menolong orang-orang tua dekat kepada anak-anaknya, dan dia menolong anak-anak dekat kepada orang tuanya. Hal itu harus terjadi, jika tidak, aku akan datang dan membinasakan negerimu. Huruf yang besar ini, saudara, ini sangat-sangat menakutkan. Kalau tidak ada pemberesan di dalam sebuah keluarga, tidak ada pemulihan antara bapak dan anak, ini gambaran seperti kita dengan Tuhan juga demikian. Hal itu harus terjadi, harus itu nggak bisa ditawar. Harus terjadi. Jika tidak, aku akan datang dan membinasakan membinasakan negeri. Ini luas sekali ya saudara. Negeri itu berbicara masalah rumah tangga kita, berbicara masalah orang-orang sekitar kita, keluarga besar kita. Bahkan ngeri sekali. Kalau sampai tidak ada pemulihan dalam keluarga, maka itu yang menjadi murka Tuhan. Ya, padahal hari-hari ini, ya, konflik demi konflik itu terjadi, ya, antara anak dengan orang tua, karena pola pikir, ya, bapaknya jadul, anaknya sekarang modern, ya, sehingga ada gap yang semakin lebar, dan itu membawa suatu konflik di dalam kehidupan keluarga, dan ini menghancurkan saudara. Dan Tuhan murka, dan Tuhan mengancam kalau sampai tidak terjadi pemulihan, aku akan datang membinasakan seluruh negerimu. Ya, diklik, ya. Keluarga harus dipulihkan sebelum Tuhan datang kembali. Apakah kita tahu kapan Tuhan datang kembali? Tidak tahu ya juga ya. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa. Ya, artinya apa? Harus dan segera. Tidak ada penundaan. Beresan. Sehingga terjadi pemulihan. Kalau kita tidak menginginkan terjadi pemulihan, ya sudah tidak usah dibereskan. Keluarga harus dipulihkan sebelum Tuhan datang kembali. Artinya deadline-nya itu bisa hari ini dan harus hari ini, saat ini. Secepatnya saudara dengar firman Tuhan ini, selesaikan permasalahan yang belum selesai di dalam kehidupan rumah tanggamu. Jangan sampai berlarut-larut. Sehingga kayaknya semuanya berjalan dengan beres. Tidak tahunya seperti bom waktu. Saudara tahu bom waktu? Tinggal meledaknya saja. Dan tidak bisa dilacak, saudara. Nah, mari kita belajar. Salah satu perlengkapan seorang penuai adalah dia harus memiliki hati Bapa. Jadi kalau saudara mau menuai itu mesti ada kelengkapannya dulu, tidak hanya kita menginjil sekedar kita ngomong. Tidak, saudara. Ya. Ada sesuatu yang harus ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita, sehingga orang itu bisa melihat Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Saudara nggak perlu ngomong banyak-banyak. Kalau kehidupan kita disertai Tuhan, ya, memiliki hati Bapa, setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang menyejukkan, kasih, ya, panjang sabar, ya. Hati Bapa itu apa sih? Ya. Di sini tertulis, saudara boleh catat. Hati Bapa itu yang pertama penuh kemurahan, penuh pengampunan, penuh kasih sayang, peka dan peduli. Dan yang terakhir, rela berkorban.
Saudara renungkan saja apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan seperti yang tertulis ini. Ya. Teladan hati Bapa itu siapa? Teladan hati Bapa adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 9b, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ya, saudara, kehidupan yang disertai Tuhan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Kita harus bisa meneladani. Teladan kita itu Tuhan Yesus, sesuatu hal yang sulit sekali, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan harus bisa. Harus, karena ini kelengkapan. Sebelum kamu melayani harus ada perlengkapan. Kelengkapannya ini, saudara. Dan fakta membuktikan bahwa tidak sekedar cerita, tapi banyak hari-hari ini orang yang stres, orang yang depresi tanpa sebab, ya. Baru sejuk sejenak, tenang sejenak, muncul lagi berita yang menakutkan, menggemparkan, sehingga orang sudah vaksin, sudah tenang, ya. Di dalam gap, di dalam keluarga itu biasanya konflik itu dimulai dari apa? Ketidakbersamaan di dalam masalah pemikiran. Awalnya seperti itu. Ya. Saudara, hati Yesus, teladan Yesus itu adalah hati Bapa. Diklik, ya. Penuai yang penuh dengan kemurahan, ya. Saudara, dimulai dari ini dulu. Murah hati, murah waktu, murah tenaga, murah memberi. Tolong jenis dibacakan Lukas 6 ayat yang ke-36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Perhatikan, saudara. Kalau kita mengaku anak Tuhan, Bapak kita itu murah hati. Kita harus murah hati juga. Kalau tidak, ya bullshit, omong kosong. Kita bisa memenangkan jiwa. Ya, murah hati, murah waktu, murah tenaga, murah memberi. Itu sesuatu hal yang secara kedaging sulit, tetapi harus kita lakukan, saudara. Hati yang murah itu dia akan senang melayani dengan kemurahan hati. Murah waktu, tidak hitung-hitungan. Ya, kita belajar mendengarkan. Kamu bicara, namanya orang stres kan selalu bicara panjang lebar, saudara. Hari-hari ini kita hanya menyediakan telinga untuk dia, silahkan kamu bicara. Apa yang keluar dari unek-uneknya? Nah, setelah keluar dari hatinya, saudara, ada kelegaan. Itu termasuk sesuatu hal yang menjadi teladan dari Bapa. Tidak ada orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus tidak mendapat kelegaan. Ya. Setiap ketemu pasti ada sesuatu hal yang terjadi, orang itu menjadi lega, orang itu menjadi sembuh dari sakitnya, dan banyak hal terselesaikan. Yang kedua, ya, penuai yang penuh pengampunan. Saudara, kalau saudara tidak pernah mengampuni, itu sama juga dengan menyimpan akar pahit. Nah, akar pahit itu lama pohonnya juga jadi pohon yang pahit. Buahnya buah yang pahit. Sehingga semuanya serba pahit. Karena apa, saudara? Penuai yang penuh pengampunan. Ada orang mengatakan kalau zaman dulu, wes disebratke, ora diakoni anak. Wes, bahkan saya dulu pernah lihat di koran atau di mana bahwa ini sudah tidak termasuk dalam keluarga besar kami. Segala sesuatu yang dia lakukan tidak menjadi tanggung jawab kami lagi sebagai keluarga. Saudara bayangkan, saking mungkin nakalnya anak ini, di mana-mana nipu, sehingga akhirnya dipasang pengumuman seperti itu. Semua teman-teman Handa tolong dikasih tahu, kalau dia datang ke rumahmu jangan boleh masuk, dan jangan kamu beri uang, jangan kamu lakukan apa-apa. Tapi kalau kamu mau nekat lakukan, itu bukan menjadi tanggung jawab kami. Wes, padahal anak itu, saudara, darah daging. Tapi faktanya seperti itu, saudara. Tidak ada pengampunan. Ya. Nah, maka bangkitlah dalam Lukas 15 ayat 20, tolong Cenis. Lukas 15 ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini loh, saudara. Anak ini kalau sudah tahu ceritanya, sudah sering dengar ceritanya, menghabiskan harta orang tuanya. Minta warisan sebelum orang tuanya meninggal. Bapaknya masih segar-segar, Pak, aku njaluk warisan.
Padahal namanya kalau di Indonesia sini ya, di Jawa kebanyakan kalau sudah meninggal baru warisan itu diberikan. Atau sebelum meninggal ya orang tuanya sudah dibagi-bagi supaya enggak terjadi keributan. Tapi adat istiadat di sana membolehkan seperti itu. Nah, bapaknya itu dengan suka hati dia memberikan. Kamu minta apa? Kasih. Dan ternyata anak ini foya-foya. Hidupnya dengan pelacur, makan, pokoknya yang enggak genah-genah yang dilakukan. Tetapi saudara, apa yang bapaknya kerjakan? Setiap hari, saudara, dia menyediakan pengampunan. Kalau anaknya itu datang, tujuannya orang tua ini masih yakin, anakku mesti mulih. Ya, jangan kalau anaknya minggat, wes rasa mulai sisan rapopo. Wes, nek perlu ora nyawang sak lawase. Surah tidak sama orang tua, tidak tahu kasihan sama orang tua. Tetapi bapak ini, ya, seorang bapak akan selalu menginginkan, ya, anaknya itu boleh kembali. Seburuk apapun perlakuan anak itu terhadap bapak. Ya. Bapak itu dari jauh dia sudah melihat. Dari jauh sudah melihat dia. Dan anaknya yang sudah hidupnya tidak karuan compang-camping itu, ya, dirangkul, diberi jubah, dipulihkan keadaannya. Sehingga banyak orang lain kakaknya jealous. Dia yang sudah seperti itu, kamu ampuni. Sementara aku yang selalu bersama pernah ada penghargaan sama sekali. Bapaknya bilang, adikmu yang hilang sudah kembali. Ini hati bapak. Saudara harus memiliki hal seperti ini. Ya. Ada bahasa Jawa yang enak sekali, indah sekali. Tego lorone, ora tego patine. Betul? Ya, kita biarkan dia menderita, ya sakit, ya itu pelajaran buat dia. Tapi pasti kita tidak akan merelakan kalau dia sampai terhilang. Nah, seorang bapak akan selalu merindukan anaknya, berharap keselamatan itu ada pada anaknya. Dan ini kisah yang betul-betul harus kita teladani. Saat ini mungkin saudara sedang mengalami kepahitan, sedang mengalami rasa jengkel, kayaknya sudah tidak bisa mengampuni. Firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, engkau harus mengampuni. Karena kalau kita sudah tidak mengampuni, jangan pernah bicara tentang penuaian di dalam keluarga. Jangan pernah bicara tentang pemulihan di dalam keluarga. Karena pemulihan itu harus dimulai dari pengampunan. Ya, diklik. Ya, penuai yang penuh kasih. Ya. Jenis bacakan tolong. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Saudara perhatikan, jika kita mengasihi keluarga kita, kita pasti ingin mereka kelak berada di surga yang kekal. Artinya apa saudara? Keselamatannya itu menjadi perhatian kita. Fokus, ya. Sehingga orang yang peduli, ya, jika kita mengasihi keluarga kita, jangan bicara banyak-banyak dulu. Selalu doakan dia, berusahalah dengan sekuat tenagamu, berdoa dengan sungguh-sungguh, supaya seisi rumah tangga kita, keluarga kita, boleh nanti bersama-sama dan di surga yang mulia. Jangan sampai tertinggal. Kalau sudah di sana seperti ceritanya orang mati dan orang kaya, orang miskin dan Lazarus itu, orang kaya dan Lazarus ya. Pada kenyataannya dia mengatakan kalau begitu dia berada di neraka. Tolong sampaikan kepada keluargaku yang masih tertinggal supaya jangan seperti aku. Ya, dia bilang pada waktu kamu hidup sudah punya banyak kesempatan, tetapi sekarang kamu sudah di sini, kamu tidak ada kesempatan lagi untuk menginjil, memberitakan saudaramu. Ya, saudara, kalau saudara mau menjadi penuai-penuai di akhir zaman, mulai dari keluarga, ya, saudara hidup harus penuh dengan kasih. Penuh dengan kasih itu panjang sabar, saudara. Penuh dengan kasih itu tidak pernah marah. Dengan kasih melayani, memperhatikan, padahal orang itu menjengkelkan sekali. Tujuannya supaya apa? Supaya nanti
dia bisa masuk surga yang kekal. Jangan sampai tertinggal. Nah, penuai yang peka dan peduli. Nah ini saudara, ini asik nih. Orang harus memiliki kepekaan, ya. Kalau lawannya kata peka itu pekok, ya. Pahpoh, orang peka itu dia sensitif sekali, dia tahu. Dari mana dia? Inilah yang namanya kita perlu Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, hikmat itu muncul, kepekaan itu pasti terjadi. Saudara, enggak usah ada yang memberitahu, saudara. Tapi kalau hidup kita penuh dengan Roh Kudus yang akan memberitahu. Kepekaan itu harus menjadi senjata bagi orang-orang yang akan menuai jiwa-jiwa. Kalau kita tidak peka, kita tidak tahu situasi, tembak aja langsung, ya pada akhirnya justru target tidak tercapai, tapi justru orang itu menjadi tidak simpati. Peka itu tahu keadaan, ya. Kalau ada orang mengeluh sedang masalah ini, jangan langsung dia, aku ini dosamu apa mesti, aku mesti ngene. Lah namanya orang sudah terhimpit, namanya orang sudah ada beban yang berat, mau mudharasa, justru dia malah dipersalahkan terus. Mesti kowe, orang mungkin. Aku ngerti matamu sekono. Nah, seperti ini saudara. Kamu sejak muda tuh gitu, ndak mungkin bisa nek watuk iso mari, nek wataki ora iso. Nah, saiki sekali ngono dadi saudara. Seperti itu nanti kalau kamu saya tolong, nanti kamu gitu lagi mesti. Ya, dia tidak peka, ya. Bahwa situasinya saat itu dia memerlukan pertolongan yang amat sangat emergensi sifatnya. Dan peduli. Kalau saudara hanya ngomong tentang keselamatan tentang Yesus, ya, saudara memiliki kepekaan, tapi saudara tidak peduli. Ya lu gua. Ya wes urusanmu sendiri. Aku ya punya banyak urusan kok. Apa mbok pikir tuh hamba Tuhan tidak punya masalah? Hamba Tuhan itu masalah ya oke. Ya saudara, kalau sudah seperti itu, ya kamu tidak usah ngomong tentang Yesus. Karena Yesus itu Allah yang sangat peduli. Kita harus action, jangan sekedar kita tahu kita punya kepekaan, wah orang ini perlu ditolong, orang ini sedang ada masalah. Tapi kita diam saja. Ya sebenarnya nanti kalau ya biar ditolong orang lain. Kalau enggak ya, dia salahnya sendiri. Ya. Saudara, kalau kita peka dan peduli, otomatis mesti ada suatu tindakan yang nyata dalam hidup kita. Bagaimana supaya orang itu bisa dimenangkan bagi Kristus. Ya. Filipi 2 ayat 4 itu ya, teman-teman. Ya, Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Janganlah masing-masing kamu hanya memandang kepada kepentinganmu sendiri, tetapi juga kepada kepentingan orang lain. Nah, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, tidak boleh egois. Itu sudah jelas. Kalau kita mau melihat penuaian di dalam keluarga kita semua dimenangkan. Jangan pernah membeda-bedakan satu dan yang lainnya. Kita diberkati itu untuk menjadi berkat, saudara. Ya. Sampai hal seperti ini, penuai yang peka dan peduli, itu harus ada di dalam kehidupan kita. Percayalah, kepekaan itu diberikan Roh Kudus yang kita miliki di dalam hati. Tetapi kepedulian itu menjadi suatu tindakan dari kita. Saudara bisa peduli, bisa enggak? Wah, ini duitnya cumpen kok. Karena mikir, ya sudah, kamu sendiri, saya sendiri. Lagi lanjut, ya, penuai yang rela berkorban. Saudara, Pak Bambang sudah menyampaikan, betul Pak Bambang ya, minggu yang lalu enggak salah, berkorban. Untuk memenangkan jiwa itu harus berkorban. Berkorban waktu, mungkin berkorban materi, ya korbannya banyak pokoknya. Ya, itu identik dan apa? Penuai yang rela itu dengan sukacita, dengan hati yang gembira, dengan hati yang lepas itu, jadi loss itu. Mau berkorban, tidak karena terpaksa. Nah, hari-hari ini yang dinanti oleh orang-orang mungkin di sekitar kita adalah apakah kita mau berkorban buat mereka. Mereka mungkin salah dalam kehidupannya. Kadang-kadang kita waktunya untuk tidur, baru mau tidur, didodok, ya, dibuka orang bawa masalah.
Enggak bawa berkat, enggak masalah. Tapi kita harus melayani itu. 1 jam, 2 jam. Sampai akhirnya tuh, wah ngantuk-ngantuk. Tetapi ya itulah suatu pengorbanan. Ya, saudara tidak pernah berkorban, saudara tidak akan pernah lihat tuaian. Pada waktu saudara berkorban, saudara lupakan, suatu saat saudara akan temui orang tersebut boleh bertobat, boleh kembali dipulihkan. Karena salah satunya ada orang yang mau berkorban buat dia. Artinya orang itu masih percaya dan berkorban untuk dia. Sehingga jangan kaget, pada waktu orang itu dipulihkan, dia tidak akan pernah lupa. Dan kita tinggal mengatakan bahwa ini semua karena Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita aja saurannya. Ya, diklik. Oh, ada ayatnya ya, tolong dibacakan dulu. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 16 ini. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara. Nah, kita. saudara, tidak sekedar berkorban, nyawa kita. Artinya kita tidak mikirkan hidup kita sendiri. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia rela berkorban untuk kita. Dan kalau kita meneladani Tuhan Yesus, hidup kita identik dengan Tuhan Yesus, dan hati kita memiliki hati yang melayani seperti Tuhan Yesus, maka saudara tidak akan pernah hitung-hitungan di dalam melayani. Berkorban segala-galanya. Dan ini bukan sesuatu hal yang mudah, tapi bukan berarti saudara tidak bisa melakukannya. Ya, sekarang yang terpenting saudara apa? Menginjil dengan memberi teladan. Sebelum saudara beres hidup ini, sebelum kita beresan dengan Tuhan, keluarga kita beres, ya, jangan pernah kita berharap kita bisa memenangkan jiwa, bisa menginjil, karena orang akan tahu, saudara. Jujur, saudara, paling sulit itu memenangkan orang di dalam satu keluarga. Betul ya, bagus ya? Betul ya, saudara semua? Kalau kita di luar keluarga, dia tidak tahu kehidupan kita sehari-hari. Tetapi orang yang dekat dengan kita tuh tahu, alah kamu ngomong doang. Ya. Kenapa sudah dikatakan, wah dia tuh tidak seperti apa yang diomongkan di atas mimbar. Dia tidak seperti apa yang diomongkan. Kelakuannya jauh dari itu semua. Kenapa? Ya saya hidup bersama-sama terus kok. Ya. Oleh karena itu, jadilah teladan. Kalau saudara sudah bisa menjadi teladan, saudara, percayalah, Roh Tuhan akan bekerja dengan hebat. Banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang diselamatkan karena melihat keteladanan hidup kita. Dari mana kita bisa seperti itu? Karena kita belajar dari Tuhan Yesus untuk bisa menjadi teladan. Karena sekarang mentoring, artinya mentoring dibina terus, betul ya Bapak ya, mentoring. Sehingga akhirnya dimuridkan untuk menjadi apa? Ya nanti tidak memuridkan lagi, multiplikasi. Itu dari mana? Keteladanan hidup, saudara. Ya. Kalau seorang bapak itu dia jujur, anaknya pasti juga akan jujur. Tapi kalau dia lihat setiap saat, ya, kalau orang tuanya ya melarang, jangan merokok, jangan minum-minuman, tapi dia sendiri merokok. Ya akhirnya anaknya wambo. Sampai akhirnya bapak itu sama anak ngerokok bareng-bareng, wis ora apa-apa, wis wong lanang. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu, saudara. Nah, miliki, kenapa banyak rumah tangga gagal? Banyak pelayanan yang gagal. Hati bapak itu jauh dari orang tuanya. Dan oleh karena itu, saudara, firman Tuhan mengatakan, yang pertama, untuk kita sukses sebagai orang-orang yang bisa menuai jiwa, memenangkan jiwa, memenangkan keluarga kita, yang pertama, miliki otoritas. Bukan otoriter, saudara. Kalau otoriter, wah pokoknya kok salah. Ya, tapi dia otoritas bisa memutuskan mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak. Itu sampai dia orang tua sampai lepas anaknya menikah, ya sudah lepas. Tapi selama masih dalam bendera orang tua harus memiliki otoritas. Tidak boleh. Yang ini boleh. Tapi kalau saudara bebas kamu sekarang besar, mau apa terserah kamu. Bapaknya tidak punya otoritas. Setiap ditanya oleh anaknya, Pak ini gini, ya tanya mamahmu. Papa udah pusing. Ya, tanya mamahmu, sehingga apa? Bapak itu tidak memiliki otoritas, sehingga dia ngomong seperti apa, anaknya sudah tidak gugup, saudara. Yang kedua, jadilah bapak yang dapat dipercaya
dan diandalkan. Saya ingat waktu masih kecil ya, saya berantem sama teman-teman. Wah tak kandake bapakku kakak oleh. Oh tak kandake bapakku ya rekat. Sehingga pada waktu dia berantem, tantangan itu yang diunggulkan apa? Orang tuanya. Diandalkan orang tuanya. Dan dia yakin kalau dia lapor orang tuanya, pasti orang tuanya akan mengambil tindakan, saudara. Ya, dia masih kecil, dari kecil sudah seperti itu. Orang tuanya menjadi andalan. Tetapi ternyata setelah dia ketemu bapaknya nggak bisa diandalkan apa-apa. Omongan ini rasa digucingi, tidak percaya. Wah, aku pengen ini ya Pak ya. Ya wes besok nek papa punya uang. Pada waktu bapaknya punya uang, lupa kalau dia janji dengan anaknya. Sehingga wah repot ini. Punya orang Tuhan tidak bisa diandalkan ini. Ya, tidak bisa dipercaya. Omongannya mencela-mencela saudara. Wah anak sekarang tuh berani loh mengatakan itu saudara. Sing digugu apa Pak? Ya, tidak bisa. Orang tua itu harus kalau ngomong ayo Tetapi kalau orang tua itu punya otoritas, ya dapat dipercaya dan dapat diandalkan, otomatis otoritas akan terjadi dan orang itu akan segan keluarganya. Dan apapun yang dikatakan bapaknya, pasti mereka akan mengatakan, iya Pak, oke Pak. Soalnya apa? Soalnya kalau kita tidak memiliki otoritas, tidak menjadi bapak yang dapat dipercaya, saudara mau sabeti anak saudara, digebuki pun ya dia tetap akan melakukan lagi. Karena apa? Hatinya tidak tersentuh, hanya fisiknya yang tersakiti. Nah, fisik yang tersakiti itu menjadi suatu dendam. Titenos, ya. Betul? Makanya banyaklah berdialog. Jangan dengan action tapi berdialog. Milikilah otoritas. Dan yang selanjutnya, disiplin dan penuh kasih. Disiplin tanpa kasih, saudara, itu menjadi orang tua yang otoriter. Semuanya sebenarnya tidak bolehnya apa? Ya, tetapi pada waktu diberi peringatan, pada waktu itu berkata keras, mungkin dengan tindakan suatu keras, setelah itu kita harus membelai. Maafkan ya. Saya teringat seorang pendeta teman saya. Dia anaknya pacaran dengan ya tidak seiman itu. Dia tanya, loh, yang laki-laki ditanya, kamu tujuannya mau apa? Ya. Apakah kamu besok mau ada pemberkatan di sini? Kalau kamu senang dengan anak saya. Ya. Oh enggak mau, saya akan dengan cara saya. Oh jadi kamu enggak mau? Ya, mulai hari ini kamu jangan injak lagi tempat ini. Wah anaknya perempuan nangis, saudara, pacaran sudah lama. Diputus oleh orang tuanya dengan mengerti dia kejam saat itu. Ya, enggak mau. Kalau kamu tidak mau pemberkatan di sini, kamu tidak usah nginjak tempat ini lagi. Keras bapaknya ngomong. Setelah anak ini pergi, ya, anak perempuannya itu stres, nangis, ya. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak biarkan terlalu lama. Bapaknya itu selalu berdoa untuk anak ini. Padahal itu anak kualon ya, anak tiri. Berdoa, dan muncul jodoh yang terbaik untuk dia. Bukan yang baik, yang terbaik. Sehingga pada waktu kami datang menjagong itu ya, melihat, waduh, itu bapak ini gampang. Namanya ya disebut ya A. Ya. Apakah kamu masih memiliki dendam sama papa? Menurut kamu apakah papa salah kalau melarang kamu dengan si B dulu? Enggak Pak. Sungguh? Enggak, dipeluk anak itu dengan kasih. Papa itu sudah punya kepekaan tahu kalau kamu akan hancur kalau kamu terus dengan itu. Ya menurut kamu aku keras, bertindak keras, tapi sesungguhnya aku mengasihi kamu. Dan anak itu sekarang hidup bahagia. Ya, mereka sukses dalam karirnya, bisa punya rumah, bisa membantu orang tuanya, dan yang terbaik Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Oleh karena apa? Seorang bapa yang mendisiplin, tetapi juga penuh kasih. Ya, Yosua 24 ayat 15 sebagai penutup. Silakan Jenis. Yosua 24 ayat yang ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Sering kita dengar ayat ini. Tetapi jangan sering didengar, tapi kita lakukan. Otoritas itu ada di tangan kita. Kenapa Yosua berani mengatakan itu? Memastikan bahwa anak-anaknya, seluruh keluarganya
akan ada di dalam iman percaya kepada Tuhan. Kalau yang lainnya terserah, kamu sudah saya beritahu, tapi kamu balik kepada alammu, sudah diberitahu dan sebagainya, masih nekat ya silahkan. Tetapi aku dan seisi rumahku, seisi keluargaku. Artinya apa saudara? Yosua berani memastikan bahwa keluarganya tetap akan ada di dalam keselamatan daripada Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang kecer. Mungkin dengan cara-cara seperti tadi, didisiplin dengan keras, ya, memiliki otoritas. Ya mungkin sementara waktu dikira kok jam egois orang tua seperti itu. Semua harus menuruti kemauannya. Tetapi fakta membuktikan bahwa Yosua tetap berhasil membawa keluarganya untuk percaya kepada Tuhan. Ya. Sekarang permasalahannya saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini bukan sekedar firman Tuhan sebagai pengetahuan. Mungkin teguran buat saya dan buat saudara. Karena masih banyak keluarga kita yang belum kita menangkan. Ya, bahkan rasa-rasanya kita sudah jengah, puluhan tahun didoakan kalau tidak ada kemajuannya. Tapi kita harus yakin, suatu saat kalau kita tidak bosan, kita rela berkorban, kita bisa memperbaiki hidup kita untuk menjadi teladan. Tanpa saudara berkata apapun, orang tersebut akan melihat perubahan dalam hidup ini, perubahan di dalam hidup saudara, dan orang itu akan mengenal Tuhan Yesus lewat keteladanan yang ada pada kita, maka dia akan dimenangkan di dalam Tuhan. Saya minta para pemain musik, saudara, firman Tuhan pagi hari ini bagus sekali temanya. Pemulihan di dalam keluarga. Karena ini adalah awal dari banyak mukjizat bisa terjadi, ya, penuaian besar-besaran bisa terjadi kalau ada pemulihan. Dan itu harus dilakukan segera, saudara, sebelum Tuhan Yesus datang. Padahal kita tidak tahu Tuhan Yesus datang itu kapan. Artinya pada waktu saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara harus mulai melangkah. Ya. Saudara renungkan siapa saja yang menjadi target yang belum bisa dimenangkan untuk Tuhan. Kita akan berdoa terus, ya, jangan pernah bosan, sehingga suatu saat nanti orang tersebut akan dijamah oleh Tuhan. Bahkan mungkin dia tidak tahu akan saudara mendoakan terus menerus, tetapi hati Tuhan itu hati yang luar biasa. Dia penuh kasih, dan kalau pertobatan itu terjadi, saudara akan menikmati, ya, kasih Tuhan itu luar biasa sekali. Kalau kita sebagai orang tua itu benar, anak-anak kita diberkati, cucu-cucu kita diberkati, pertobatan dimulai dari kita, perubahan dimulai daripada kita, keteladanan itu akan muncul sehingga tanpa kita bicara, anak-anak kita sudah memiliki keseganan. Iya Pak, iya Pak, padahal kita secara materi mungkin kita tidak punya apa-apa, anak-anak kita kaya, bisa cari uang sendiri, tapi otoritas dari Bapak itu penting. Tetapi juga disertai dengan apa? Hati Bapa yang penuh dengan kasih. Saudara renungkan baik-baik. Biarlah Tuhan bekerja mulai saat ini. Saudara berdoa untuk siapapun yang akan saudara doakan untuk dimenangkan. Berdoa supaya satu keluarga, satu pun jangan sampai ada terkecer. Biarlah mereka semua ada di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus, baik di dunia ini maupun di surga.